Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak saudara melihat bagian Kejadian pasal ke-16 dan 17. Hari ini dua pasal cukup panjang, saya mencoba untuk meringkasnya supaya kita boleh dengan waktu yang singkat ini memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, dua pasal ini kita akan lihat nanti pasal 17 dalam uraiannya melalui pembacaan firman Tuhan kita akan melihat langkah demi langkah. Saudara, pada minggu ini kita melihat kembali saudara pasal-pasal ini berkenaan dengan kehidupan Abraham sampai di pasal 23. Dan kita melihat di pasal 17 khususnya ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting untuk melihat bagaimana inti daripada perjanjian Allah kepada Abraham. Dan Abraham di dalam kehidupannya sebagai hamba Allah, saudara. Kita memperhatikan pasal yang ke-16 tadi, di bagian ayat ke-1, saudara, dikatakan di sana, adapun Sarai. Nah, saudara, kita masuk pada satu babak di mana penulis Musa menguraikan Sarai. Sarai adalah istri Abram, saudara. Nah, kalau saudara memperhatikan, saudara di dalam Alkitab Kejadian, kitab Kejadian saya mengagumi dengan tiga tokoh yang utama. Yang ada di dalam hal mempertahankan kehidupan sebagai hamba yang suci. Yang pertama jelas Habil. Kalau saudara melihat pada eksposisi yang lalu. Namun Habil itu singkat sekali hidupnya, umurnya pendek, enggak panjang, enggak banyak ceritanya. Dan yang kedua Melkisedek. Melkisedek saudara melihat hanya di 3 bagian Alkitab dari Perjanjian Lama dan Baru. Dan di dalam kitab Kejadian hanya sekelumit saja dibahas, diperlihatkan di sana. Dan yang ketiga saudara Yusuf. Yusuf sangat panjang sekali kisahnya, indah sekali saudara. Dan ini merupakan satu bagian yang nanti kita akan lihat di bagian semester yang akan datang. Tetapi saudara menarik sekali, Tuhan menempatkan Abram di sini dari pasal ke pasal cukup panjang, saudara. Dan kalau memperhatikan Abram pada pasal yang ke-15 kemarin, bagaimana kita melihat dinamika, bagaimana kita melihat naik turunnya, saudara. Kehidupan imannya, saudara. Maka pagi hari ini dengan tema iman yang tersandung, tapi juga kita melihat kesetiaan janji Allah itu. Nah, saudara, apa maksudnya, saudara? Di bagian ini penulis mengungkapkan satu kisah atau mengintroduce, memberikan perkenalan kembali kepada kita untuk melihat Sarai, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, gagasan daripada penulis memperlihatkan kisah Sarai. Atau yang nanti digantikan nama menjadi Sarah, saudara. Kau perhatikan di sini, saudara, dikatakan jelas di pasal yang ke-16 ini memperhatikan ada 2 wanita, Sarai dan Hagar, saudara. Kalau kita memperhatikan Sarai, saudara, dikatakan di bagian awal pasal 16 ini dia tidak beranak, dikatakan. Dia tidak mempunyai anak, belum mempunyai anak, saudara. Dan apa yang diambil tempuh di jalan tengahnya di sana, saudara, sebagai hamba, sebagai istri yang selama itu, saudara-saudara, boleh saya katakan istri yang diam, istri yang nurut suami, istri yang setia mendampingi Bapak Abraham, saudara, istri yang boleh dikatakan sebagai mothers of faith, mother, ibu orang beriman, saudara-saudara. Dia tidak banyak bicara di sana, tetapi di bagian ini sangat mengejutkan sekali, saudara. Dan kita melihat, saudara, kesalahan daripada Sarai di sini, saudara, ketika menghadapi satu masalah, saudara. Ketika dia menantikan seorang anak yang dijanjikan, saudara. Dan kita melihat kisah ini, saudara-saudara, Sarai mengambil satu jalan tempuh, mengambil satu jalan di mana kalau kita melihat di sini, saudara, membawa kepada satu tragedi yang besar. Yaitu apa, saudara? Ketika dia menyerahkan Abram supaya mengambil Hagar sebagai seorang yang akan. Maksudnya, saudara-saudara, bagi Sarah adalah memang secara budaya hari itu, saudara, custom ataupun boleh dikatakan tata sosial masyarakat, kalau seseorang wanita tidak mempunyai anak, tidak bisa mempunyai anak, dia bisa mengambil dan meminjam rahim budaknya, hambanya, saudara. Itu sudah menjadi satu kultur, menjadi sosial budaya kehidupan zaman itu, saudara.
Dan ini boleh dikatakan menjadi satu tata norma yang diterima secara umum, saudara-saudara. Kebudayaan ini, saudara-saudara, kita melihat menjadi satu pola kehidupan pada hari itu, saudara. Maka pada waktu Sarai mengambil satu jalan di mana ini sangat umum dan bisa diterima oleh masyarakat, maka dia tawarkan pada Abram. Saudara, herannya di sini Abram tidak menolak sama sekali, saudara. Ada penafsir mengatakan, ya siapa yang menolak? Orang wanita yang cantik, wanita Mesir, diduga ini waktu diambil di Mesir, saudara-saudara, pada waktu Abram orang kaya, dia bisa membeli budak. Dia pilih, dikatakan nama Hagar ini nama yang diberikan dari, boleh dikatakan nama Timur Tengah, nama orang-orang Arab di sana, saudara, nama orang Yahudi, saudara. Jelas ini orang yang sangat dihargai, sangat mahal, saudara-saudara. Bukan hanya itu, Hagar hari itu usianya diduga sekitar 14 atau 15 tahun. Seorang gadis yang sangat puncak sekali. Dia sedang berbunga-bunganya, saudara. Dan Abram sama sekali tidak memberikan penolakan sama sekali. Ini seperti pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Hawa memperlihatkan buah terlarang itu, Adam tidak menolak dan ikut melihat, bahkan ikut makan bersama. Di sini saudara, penulis kepada Musa di sini melihat, saudara, ada satu sinkronisasi, ada satu kesamaan ketika Adam menerima tawaran Hawa, ketika menyetujui Hawa memetik buah itu, ketika melihat buah terlarang itu dijamah oleh Hawa. Ini saudara-saudara terjadi kepada Sarah dan juga Abram. Polanya sama, saudara-saudara. Seharusnya istri mendampingi suami, mendukung suami, memberi kekuatan suami, memberikan dorongan suami, memberikan nasihat kepada suami. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, Hawa mencelakakan suaminya. Tapi juga suaminya apakah hari itu berperan mencegah istrinya, memberikan dukungan yang betul, saudara-saudara. Adam seperti Abraham, saudara. Sama Abraham seperti Adam. Sama, saudara-saudara. Dan saudara melihat ini tragedi terjadi dalam keluarga. Dan Tuhan mengatakan apa, saudara? Dikira dengan perjanjian yang diberikan kepada Abraham, kepada Sarai, saudara-saudara, bisa diselesaikan dengan cara yang demikian. No, dikatakan Tuhan, tidak. Tidak demikian, saudara. Ini bukankah yang pernah juga terjadi di pasal ke-15 ketika bicara tentang keturunan ahli waris, Abraham pikir bisa dilakukan dengan Eliezer, seorang budak yang dia beli juga. Saudara, kita perhatikan di bagian ini, saudara. Alkitab katakan tidak. Penulis mempertunjukkan tidak, itu bukan rencana Allah, itu bukan tujuan Allah, saudara. Dan ketika Hagar, singkatnya, dihampiri oleh Abram, dan dia melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Saudara perhatikan, saudara, ketika kisah itu terjadi, apa yang terjadi? Saya katakan tragedi, malapetaka, saudara. Mulai terjadi percekcokan, terjadi suatu pertikaian yang besar, saudara-saudara. Ketika Hagar merendahkan Sarai, ketika Sarai dengan kejam mengusir Hagar, saudara-saudara. Dan akhirnya, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara? Hagar lari. Hagar itu arti namanya run away. Persis pengalaman hidup Hagar. Dia lari sebagai seorang pelarian, saudara-saudara. Pergi ke padang gurun di sana, menderita di sana dengan kehamilannya, saudara-saudara. Dan Tuhan, saudara-saudara, di sini dengan anugerah umumnya, saudara. Dengan anugerahnya tetap melihat orang-orang yang demikian, saudara. Saudara jangan salah mengerti dulu, saudara. Seringkali kalau saudara dan saya berbicara Hagar, Ismail, langsung dikaitkan dengan Kristen Islam. No. Ini Alkitab. Alkitab berbicara tentang apa yang ada dalam catatan Alkitab. Alkitab mencatat Hagar. Hagar ini bagian daripada non orang Israel, bukan orang Yahudi. Ini seperti Rahab, ini seperti Rut orang dari Moab, ini seperti Niniwe pada kitab Yunus. Ini seperti orang-orang yang dikatakan bukan bangsa Israel.
umat yang ada di dalam perhatian kitab suci. Tetapi Tuhan memakai mereka. Tuhan juga bahkan memberkati. Tuhan memberkati Hagar di sana. Dikatakan engkau akan memberikan keturunan yang banyak. Ketika Hagar sedih, ketika dia menangis, di sana Allah menampakkan teopani dengan malaikat sebagai malaikat. Dia berkata, Hagar, engkau pulang kembali kepada nyonyamu. Engkau kembali kepada Sarai. Engkau melahirkan di sana. Kalau Ismail itu artinya adalah Allah mendengar. Hagar artinya di sana dikatakan Allah melihat. Allah melihat. Allah kita Allah yang mendengar, Allah yang melihat, saudara-saudara. Itulah dikatakan di sana sehingga muncul katakan El Roi. El Roi, Allah yang melihat, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berhenti di sini untuk memperlihatkan, saudara. Mari kita memperlihatkan ayat yang terakhir di ayat yang ke-16. Pasal 16, Abram berumur 86 tahun hari itu, ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara perhatikan pasal 17. Ketika Abram berumur 99 tahun. Berapa tahun dari 86 ke 90? Berapa? 13 tahun. Waktu yang lama bukan? Dan kalau saudara memperhatikan Alkitab, 13 tahun gak ada cerita lagi Allah berjumpa dengan Abram. Seperti didiamkan pergumulan Abram. Saudara, baru di ayat yang ke-1 pasal 17 dikatakan, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Hidup dikatakan hiduplah di hadapannya dengan tidak bercela. Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara perhatikan beberapa ayat ini, saudara. Ketika umur Abram 99 tahun, Tuhan menampakkan diri. Saudara perhatikan di sini, saudara, selama 13 tahun tentu saudara banyak hal yang dialami oleh Abram. Banyak yang dialami oleh Sarah atau Hagar atau Ismail. Ismail sudah menginjak remaja 13 tahun, saudara. Perhatikan, saudara. Mungkin hubungan mereka secara chemistry, secara lingkungan, secara kebiasaan, mereka sudah akrab. Mungkin juga Abram sudah mulai mengasihi, mencintai Ismail. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan gak lupa kepada janjinya. Tuhan tidak pernah lupa, dia mengingat. Dan di sini saudara-saudara dikatakan di ayat kedua tadi, saudara perhatikan di sana, saudara. Akulah Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Allah yang kuasa, saudara-saudara. Allah El Shaddai ini biasanya dipakai di Alkitab dalam konteks dipakai selalu menunjukkan Allah yang memelihara, saudara. Allah providensi Allah itu selalu dikaitkan dengan El Shaddai. Maka ada satu lagu El Shaddai, El Shaddai. Itu Allah yang maha kuasa. Allah yang memelihara. Allah yang mencukupi. Allah yang menyediakan. Allah yang menggenapkan janji. Itu arti daripada maksud dari kata El Shaddai. Apalagi saudara-saudara, apa yang dikatakan di ayat ini, saudara-saudara. Allah mengatakan engkau harus hidup tidak bercela, saudara. Perhatikan ayat yang kedua. Aku mengadakan perjanjian. Di ayat ke-1 dikatakan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara perhatikan kalimat ini, saudara-saudara, tidak bercela. Tuhan tidak mau hidup Abram bercela. Bercela ataupun dikatakan orang yang tidak bercela di sini bukan berarti orang yang tidak bisa berdosa, bukan. Tidak bercela itu saudara-saudara hidupnya akan suci terus, bukan itu. Tidak bercela di sini maksudnya saudara hidupnya utuh, integritasnya ada. Ini yang dikehendaki Allah kepada Abram. Hendaklah engkau hidup tidak bercela, hidupmu tidak bercela, utuh,
berintegritas. Saudara sekalian, apa selanjutnya dikatakan di ayat 2? Aku akan mengadakan sebuah perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak, saudara. Saudara, perjanjian di sini istilah yang lebih tepat adalah bukan promise saja, tapi covenant. Sebuah covenant. Perjanjian di sini, saudara-saudara, bukankah sudah dilakukan di pasal sebelumnya? Di pasal 15 juga berbicara tentang perjanjian. Kenapa ini lagi dikutarakan lagi di pasal 17? Dan nanti kita melihat lagi di pasal berikutnya. Ini tidak lain tidak bukan, saudara-saudara, sebagai sebuah confirmation, sebagai sebuah konformasi, sebagai sebuah, boleh saya katakan saudara, legitimasi, sebagai suatu tanda sertifikasi. Perjanjian itu ada meterainya, saudara-saudara. Ini harus diformulasikan, harus diformalize, saudara-saudara. Itu perjanjian. Maka di pasal 17 ini Tuhan mengadakan lagi lebih spesifik, lebih khusus, lebih dalam, saudara. Saya ingin sedikit menguraikan tentang covenant ini, saudara. Karena seringkali kita tidak memahami secara utuh berbicara tentang perjanjian itu. Covenant, saudara-saudara, itu boleh saya katakan dibagi dua. Yang pertama, covenant yang pertama, saudara, perlu kita pahami, saudara, supaya kita nggak salah ngerti kita. Yang pertama ada one way, jalannya satu arah. Covenant ini adalah one way covenant ini, itu artinya dimulai dari Allah, inisiatornya Tuhan, yang mendahului Tuhan, Allah itu, Allah yang mendahului mengadakan perjanjian dengan Abraham. Saudara-saudara, dan Abraham di sana, saudara, dan bersama keturunannya, jadi startingnya yang mulai di sana, yang memulai adalah Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntun perjanjian itu, saudara. Saudara, itu one way covenant. Dan saudara-saudara, maka tepat sekali kalau banyak teolog mengatakan berbicara tentang covenant, itu selalu berkaitan dengan covenant of grace. Sebuah perjanjian yang didasarkan anugerah Tuhan. Karena semata-mata kita ini memiliki janji Tuhan, itu mulainya, pendahuluannya, inisiatornya adalah Tuhan, saudara. Bukan kita, manusia yang lemah, bukan manusia yang berdosa ini, yang seringkali membatalkan janji, yang seringkali mengingkari janji. Saudara sekalian, tetapi ada bagian kedua yang kita harus mengerti dari pasal 17, yaitu two way covenant. Kalau tadi one way, sekarang two way, saudara. Ada satu timbal balik di sana, saudara. Ini adalah yang dijelaskan melalui Abraham ini, saudara. Ketika kita melihat sebuah perjanjian, saudara, seseorang yang masuk dalam perjanjian, di sini Abraham masuk dalam perjanjian, itu menjadi salah satu parti. Saudara, biasanya ada dua parti, dia salah satunya. Dan dalam perjanjian itu harus Abraham mentaati term of condition. Saudara, kenapa demikian? Saudara, karena kita melihat ketika Tuhan memanggil Abraham, menyelamatkan Abraham, Abraham masuk dalam satu covenant, dalam satu ikatan perjanjian. Dan kita melihat di sana, saudara, ada satu yang dikatakan respon di sana, ketaatan Abraham diminta, saudara. Kenapa, saudara? Karena Abraham sudah belong Tuhan. Belong to God. Ini adalah suatu pengertian kita hari ini, saudara. Ketika Allah memberikan hukum Allah, perintah Allah di Gunung Sinai, 10 perintah Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang, umat pilihannya, umatnya sendiri. Bukan orang yang di luar Tuhan. Sehingga saudara dan saya, ketika kita menjadi salah satu parti, kita berjanji di hadapan Allah, kita masuk dalam ikatan two ways. Ada masuk dalam ikatan di mana kita secara dikatakan di sana, yaitu ketaatan itu yang konsisten. Kita bisa melihat, saudara-saudara, di mana covenant of grace itu berjalan dan berlaku di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, ini yang perlu kita perhatikan. Abraham diminta untuk hidup tidak bercela. Abraham diminta untuk hidup mentaati kehendaknya. Karena dia sekarang menjadi belong to God. Dia sudah milik Tuhan.
Dia sudah dipanggil dari Ur Kasdim. Dia menjadi umat pilihan Tuhan yang ditetapkan menjadi bapa orang beriman. Saudara sekalian, ayat yang ketiga kita cepat di sana kita melihat, saudara, sujudlah Abraham, berfirmanlah Allah kembali. Ayat yang keempat, dari pihakku ini perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, ayat yang keempat ini perjanjian dari pihak Allah yang mengatakan pada Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Saudara, bagaimana dari pihak Abraham kepada Allah? Kita melompat di ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan turun-temurun. Ini adalah contoh yang nyata di bagian perikop kita. Ada dari pihak Allah, ada dari pihak Abraham. Sebuah kontrak yang dimulai dari pihak Tuhan. Ada sebuah anugerah. Allah juga meminta Abraham untuk berjanji, saudara-saudara. Saudara sekalian, kemudian saudara apa yang perhatikan di sini, saudara? Selanjutnya, ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Apa yang terjadi di sini, saudara? Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Saudara, ini bukan perkara sederhana, sepele. Karena nama itu sudah diberikan oleh orang tua. Dan orang tua mempunyai satu kerinduan, mempunyai satu persepsi, mempunyai satu keyakinan dengan nama itu. Tetapi kalau ini diubah, kalau ini sampai diubah pasti ada maksudnya. Allah mengubah nama itu menjadi Abraham, yang artinya adalah bapa bagi banyak orang. Multitude. Banyak orang, banyak bangsa dikatakan. Itu arti nama Abraham. Disebutkan di sana, yaitu engkau akan membuat engkau, ayat yang ke-6, saudara. Aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Saudara perhatikan, ikatan perjanjian ini ada satu kata penting, yaitu perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi saudara-saudara, di ayat yang keempat tadi ada beberapa poin. Yang pertama, Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Yang kedua, saudara, Tuhan berjanji kepada Abram akan menjadi Allahmu. Saudara, ini penting sekali, saudara. Ini merupakan bagian yang sangat penting bagi Abram. Saudara, seandainya tidak punya anak, seandainya tidak mempunyai harta, tidak mempunyai tanah, kalau kita tidak punya emas atau perak, itu enggak apa-apa, enggak masalah bagi kehidupan manusia. Karena yang terpenting manusia, dan Abram yang terpenting memiliki Tuhan, mempunyai Tuhan. Maka saudara-saudara perhatikan saudara di sana, yaitu dalam perjanjian yang kekal, aku akan menjadi Allahmu dikatakan, dan Allah seluruh keturunanmu. Luar biasa sekali. Ini adalah ayat firman Tuhan yang hidup, yang selalu menguatkan hidup saya, saudara. Kalau kita menjadi anak Allah, kita mempunyai Tuhan. Amin. Amin. Tidak perlu takut dengan yang lain. Mempunyai sesuatu yang paling berharga di dalam ikatan perjanjian kekal. Yaitu apa, saudara? Menjadi Allah, menjadi milik yang kekal. Dan kita menjadi anak Allah, saudara. Saudara sekalian, ini penghiburan bagi kita. Kalau saudara mempelajari pengakuan iman, termasuk Westminster, Heidelberg, itu ada satu kalimat yang dipakai di dalam pengakuan itu, yaitu kalimat yang menghiburkan, menjadi milik Tuhan. Ketika umat Allah memiliki Tuhan, menjadi milik Tuhan, ini adalah kebahagiaan yang sejati.
Jadi kebahagiaan sejati saudara dan saya orang percaya bukan kekayaan, bukan materi saja. Bukan silver, bukan gold, tetapi Tuhan. Karena Tuhan itu melampaui segala-galanya. Inilah perjanjian yang sangat penting berkenaan tentang kebahagiaan Abraham. Bahkan bagi seluruh umat percaya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, kita sudah melihat perjanjian itu. Ayat yang ke-10, apa perjanjianku yang harus kamu pegang? Perjanjian antara aku dan kamu, keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perjanjian lama menekankan ini. Haruslah dikerat kulitnya. Kulit katanmu itu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari, masih kecil sekali, haruslah disunat. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah, ini perhatikan kata yang penting, dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni anak laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya dikatakan Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Saya berhenti di sini, kita melihat satu bagian. Isi daripada perjanjian tanda itu adalah penulis menyinggung soal sunat. Sunat, circumcision. Laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat. Tanpa kecuali harus disunat. Anak-anak, ini adalah dalam perjanjian Tuhan. Di dalam bagian Abraham adalah harus melaksanakan daripada apa yang dikehendaki oleh Alkitab ini, saudara. Saudara-saudara, kita ingat bahwa janji kepada Abraham itu bukan saja berkat untuk Abraham, tetapi untuk berkat bagi semua orang. Sehingga tumpah ruah, saudara, seluruh keturunan, saudara. Kita ingat tadi Ismail dan Hagar. Karena berkat yang diberikan ke Abraham itu berkat yang melimpah, meruah, keluar, saudara. Saudara jangan pikir berkat Tuhan itu ada di gereja saja, enggak, saudara. Tapi Tuhan mengatakan berkat yang ada di rumah Tuhan ini melimpah, meruah, saudara. Saya berapa hari yang lalu itu waktu kunjungan diingatkan, Pak Joni ingat gak dulu di Renwick, kalau kita habis kebaktian ada seorang yang duduk-duduk di situ, orang homeless. Oh ya, saya sering kali ngobrol, dia gak pernah jawab, padahal dia orang Indonesia. Dengarnya dia sudah gak ada. Nah, saya pikir-pikir, kadang-kadang saya lupa dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan lupa, lihat aja enggak. Tapi Tuhan melihat. Berkat Tuhan itu melumpah ruah kepada orang-orang yang gak dilihat orang, saudara. Saudara, janji Tuhan ini, saudara. Janji kepada Abraham, berkat yang diberikan, yang keluar tumpah kepada bangsa lain. Maka saudara, sunat itu juga dilakukan kepada orang-orang yang bukan non-Israel, bukan hanya Israel, non-Israel. Bukan hanya keluarga, tapi orang yang ada di luar, yang dibeli dari orang asing. Maka firman Tuhan ini mengingatkan saudara. Dan perlu kita pahami, sunat itu merupakan sebuah ritus yang menyakitkan. Sakit, jangan bayangkan sekarang seperti zaman di rumah sakit, pakai anti sakit, pakai obat anti sakit, dibius, dia dilakukan sunat. Sekarang dokter-dokter sudah canggih. Zaman itu jangankan obat, pisau saja belum seperti hari ini. Pisaunya dikatakan itu batu. Pisau zamannya Abraham itu masih berbentuk batu. Saudara bayangkan, saudara, itu dilakukan di tempat alat, di tempat badan organ yang sangat rapuh, sangat rentan, saudara.
Ini yang disebut dengan ritual yang menyakitkan. Tetapi boleh saya katakan saudara, bukan hanya painful saudara-saudara, tetapi ini juga boleh dikatakan peristiwa upacara atau ritus yang berdarah. Mengeluarkan darah. Dan menunggu beberapa waktu, bukan 1-2 jam, berhari-hari untuk sembuh, untuk pulih kembali. Tanda ini berkaitan dengan keturunan, itu berkaitan dengan organ tubuh yang ada kaitannya keturunan. Apa maksudnya saudara? Tuhan mengadakan perjanjian ini saudara, di dalam keturunan yang akan diterima oleh Abraham saudara. Saudara perhatikan saudara, ada satu intimasi, ada satu keintiman. Bahkan perjanjian kekal itu di dalam daging manusia. Saudara bisa memahami saudara, perjanjian Allah itu merasuk mendalam saudara. Dan kalau kita perhatikan di situ saudara, ini berkaitan intimnya kehidupan anak Tuhan dengan Tuhan saudara. Maka kalau Efesus pasal ke-5 menggambarkan gereja jemaat itu bagaikan mempelai suami dan istri dan suami, itu seperti hubungan yang intim saudara. Saudara dan saya ada satu keintiman dengan Tuhan sehingga kita kalau berdoa kita menangis di hadapan Tuhan. Keintiman itu bisa dirasakan ketika Roh Kudus menguasai hari kita. Ketika Roh Kudus tertumpah mencurahkan berkat-berkatnya. Ketika saudara dan saya berdoa di sana kan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dalam kehidupan kita diresapi dengan karya Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta, di mana kita mengingatkan pencurahan Roh Kudus. Itu mengingatkan dia mendampingi kita secara intim, dekat. Saudara, ini adalah relasi kita. Dan di dalam perjanjian baru, dijelaskan lebih jauh berkenaan dengan sunat ini, saudara. Saya tidak mencantumkan banyak di dalam teks di slide, saudara. Tapi saya akan bacakan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11-12. Apa maksudnya daripada sunat itu? Kolose pasal 2 ayat 11-12. Saya akan bacakan bagian ini bersama-sama untuk saudara sekalian. Ayat yang ke-11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Dalam perjanjian baru. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat yang ke-12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, Roh Kudus, yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi kalau kita bicara tentang sunat, dalam perjanjian baru itu berkaitan dengan baptisan. Saudara, panjang lebar kalau kita bicara tentang baptisan, arti daripada baptisan. Saudara sekalian, kita itu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih tadi Pak Kai menyanyikan sebuah lagu yang menggetarkan hati nurani saya. Salib, darah yang menyucikan kita. Kita sudah dikubur manusia lama kita. Kita sekarang bangkit di dalam manusia yang baru. Baptisan itu dari inner kita, dalam kita keluar. Menjadi tanda keselamatan lahir baru, baptisan itu. Maka baptisan itu keluar menjadi kesaksian. Sesuatu yang ada di dalam. Nanti ada yang berargumentasi, Pak kalau gitu anak kan belum bisa keluar dari dalam keluar. Saudara, anak dalam pola dari luar ke dalam. Papa mama bawa benih iman ke dalam diri manusia. Anak itu 8 hari anak itu disunat. Dibawa ke dalam sana. Sampai kapan saudara-saudara? Kalau Tuhan berkenan, tidak. Benih iman yang ditanamkan orang tua itu dipelihara sampai kapan? Selama-lamanya. Dan Pak Tuhan ini dewasa, menginjak usia remaja. Dia ikut kelas, memahami firman Tuhan, menyerahkan diri. Yang ada di dalam ini yang ditanam, keluar kembali. Baptisan mempunyai arti yang dalam. Saudara. Kita yang sudah menjalani itu, ini berkat yang besar.
Ayat berikutnya dikatakan ayat 15 dikatakan tentang istrimu Sarai, diganti namanya di sana menjadi Sarah. Abraham mendengar firman Tuhan, dia sujud ketika dikatakan apa saudara-saudara? Aku akan memberkati daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, aku akan memberi, dikatakan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tertunduklah Abraham dan tertawa dikatakan. Dan berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Tertawa. Jadi waktu Abraham sujud, sujudnya indah. Orang-orang dulu, orang yang bersembayang itu kalau sujud nempel dahinya ke tanah, itu sujud. Tapi tertawa. Saudara, tertawa ini bukan tertawa gembira loh. Ada kalimat mungkinkah? Apa iya? Gak make sense. Misalnya di sini ada pengumuman di warta, tadi penatua bacakan, telah lahir seorang putri dari seorang nenek yang berusia 90 tahun, seorang yang 100 tahun. Saudara ketawa enggak saudara? Pasti ketawa ya kan? Apa iya gitu. Nenek-nenek melahirkan anak. Orang saya itu bawa anak saya dulu waktu lahir. Saya itu punya anak ketiga usia 40 tahun. Waduh, saya itu sedih sekali ya kan. Istri saya itu beda 5 tahun dengan saya. Duduk di pesawat bertiga. Dia bilang kepada saya, Om, anak-anaknya sudah besar ya. Loh, istri, dia ngomong anak saudara. Loh, apa beda sekali? Saya pikir aku kok ya tua banget ya kan. Saya ngomong udahlah, mulai hari itu saya permak wajah saya. Wah, supaya sedikit imbang ya. Sekarang orang berkata, Pak Joni lebih muda loh dari istrinya. Ya berkat doa kamu lah saya bilang gitu ya kan. Ya, bisa orang ketawa itu ngejek saudara. Bukan sungguh-sungguh bahagia enggak. Abraham ketawa. Gak mungkin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sarah namanya, bukan Sarai. Sarah, Zara. Ini mengkaitkan, mereferensi. Kita melihat Kejadian 3 ayat 15. Sarah itu artinya keturunan. Saudara, menarik sekali saudara. Kalau kita belajar daripada Alkitab. Kejadian 3:15 itu proto-gospel. Itu permulaan Injil di sana. Saudara perhatikan di sana. Saudara, keturunanmu akan meremukkan kepala ular ini saudara. Dari keturunanmu siapa? Sarah tadi saudara. Jadi gak mungkin ini ditukar ke orang lain. Tuhan gak mengendaki walaupun sosial tata krama, sosial budaya, apa boleh dikatakan pandangan hukum dunia ini mengizinkan saudara-saudara. Hari ini kita ada berkata, Pak ini boleh, pemerintah sudah mengizinkan. Saudara dalam dunia kedokteran sudah mengizinkan euthanasia. Dikatakan sudah mengizinkan aborsi, dikatakan di sana. Kalau Alkitab katakan no, penulis Alkitab katakan tidak berkenan. Penyelesaian masalah bukan cara itu. Ada cara Allah yang diberikan. Ada Zara, dari keturunan Zara itu akan lahir seorang anak yang namanya Ishak, dikatakan di berikutnya. Ishak ini akan dilahirkan bagimu. Dikatakan yang akan datang pada waktu seperti ini juga. 25 tahun kemudian rupanya. Nunggu bukan sebentar. Nunggu waktu 25 tahun. Abraham dan Sarah harus menunggu waktu 25 tahun. Akan datang yang namanya Ishak itu. Saudara-saudara, dari sini saya akan akhiri khotbah ini. Tuhan menghendaki kita hari ini untuk mengikut Dia, memahami rencana Tuhan step by step, langkah demi langkah. 25 tahun gak dibuka dulu, enggak. Tuhan pimpin. Saya itu sering pakai GPS. Dan saya merenungkan secara rohani, saya harus perlu
punya GPS rohani. GPS rohani. GPS itu saudara kadang-kadang mau beloknya jauh di sana. Ngomongnya sudah dekat baru diomongkan. 100 meter turn right. Kaget saya ada di jalur kiri sudah. Saya langsung pelan-pelan minta jalan sampai sorry saya ke kanan. Turn left. Turn right. Bu ya dari awal ngomong Pak Joni ten finish gitu kan enak ya kan. Enggak, Tuhan bilang 25 tahun ikuti. Minggu yang lalu saya berbicara tentang kesabaran. Sekarang kita bicara tentang ketaatan kita. Mengikut Tuhan step by step. Tuhan mau kita bersama-sama saudara. Mari kita berkata kepada Tuhan. Mari kita pegang, belajar janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Tapi kita harus mau step by step. Satu-satu. Mungkin bukan menit yang kita harus tunggu. Mungkin jam saudara. Bukan 1 jam, 2 jam. Mungkin 1, 2, 3 hari. Bukan berhari-hari. Mungkin kita harus tunggu berminggu-minggu. Step by step. Mungkin gak minggu lagi saudara-saudara, bulan ke bulan. Gak lagi bulan Pak. Sudah tahun ini Pak. Ya kita harus ikut langkah itu. Step tahun demi tahun. Langkah demi langkah. Kiranya Tuhan menuntun langkah demi langkah kita. Amin. Dan menolong saudara sekalian. Mari kita ikut Tuhan. Dalam perjanjian yang kekal. Tuhan tidak akan mengabaikan kita. Hagar Ismail pun dilihat, didengar. Dan Abraham di situ mencelik matanya. Jadi arti melihat dan mendengar itu bukan hanya untuk Hagar dan Ismail, tapi untuk Abraham dan untuk Sarah. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Tuhan tahu kepapaan Hagar di padang gurun. Betapa nista hidup dalam kehamilan yang berat. Tuhan bawa dia, dipelihara dia, bahkan diberkati juga. Yang tidak dilihat manusia, Tuhan lihat juga. Ya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara kita akan masuk dalam perjamuan suci.